Bayangkan mendapatkan salah satu tenaga super paling keren yang pernah ada, kemampuan berteleportasi. Saya yakin Anda ingin melakukan perjalanan dari kantor Anda yang membosankan ke resort cerah yang hangat. Tapi nggak perlu buru-buru lah bro. Ingat bahwa setelah lompatan pertama, Anda tidak dapat mendapati diri Anda berada di pantai Meksiko, tetapi di ruang hampa udara yang dingin. Artinya, itu jika Anda meledak menjadi atom, dan perjalanan itu sepertinya bisa berlangsung selamanya. Di dunia nyata, bahkan memiliki akses ke teknologi super dan kekuatan super tidak menjamin bahwa Anda dapat langsung berpindah dari satu tempat ke tempat lain seperti karakter film sci-fi. Tapi kita akan mencoba untuk membuat ini berfungsi. Di video ini, Anda akan mengetahui bagaimana teleportasi bisa membunuh Anda, mengapa mesin roket sangat diperlukan bahkan untuk pelompat superhero, dan bisakah kita membuat teleportasi bekerja di dunia nyata. Sebagai permulaan, mari kita lihat mengapa teleportasi bukanlah kemampuan yang ingin kita miliki. Anggap saja Anda memiliki kekuatan yang sama dengan yang dimiliki Nightcrawler di X-Men. Di komik itu, dia pergi ke dimensi lain terlebih dahulu dan baru kemudian melompat ke tujuan akhir. Plus, kemampuannya bekerja hanya dalam beberapa kilometer. Namun ini akan menyebabkan efek samping yang sangat tidak menyenangkan di dunia nyata. Meskipun lompatannya tidak lebih dari 1 detik, momen ini akan cukup bagi bumi untuk meninggalkan puluhan kilometer di belakang. Coba saya ingatkan lagi, ia berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan 30 km per detik. Jadi Anda dan Nightcrawler akan pindah ke kota tetangga, bukan kamar yang bersebelahan, dan keluar angkasa atau paling buruk jauh di bawah permukaan tanah. Apa boleh buat? Jika Anda ingin menggunakan kekuatan super ini dalam kehidupan nyata dan tidak mendapat masalah, Anda harus membawa superkomputer khusus. Mesin ini akan membantu Anda memprediksi posisi bumi yang tepat kapan saja dan menyempurnakan lompatan Anda. Tetapi jika Anda ingin berteleportasi lebih jauh dari Nightcrawler ke, katakanlah, sisi lain dunia seperti pria dalam film Jumper, petualangan Anda akan hancur oleh kelembaman. Itu karena bumi tidak hanya berputar mengelilingi matahari, ia juga berputar pada porosnya. Ini berarti bahwa permukaan planet bersama dengan semua manusia, pohon, dan bangunan di atasnya berada dalam keadaan gerakan rotasi konstan. Di Khatulistiwa, ia mencapai kecepatan maksimum 1670 km. Tetapi angka ini jauh lebih rendah di garis lintang lain karena bentuk planet kita. Dan jika Anda ingin melompat, misalnya dari New York ke Brazil, perbedaan kecepatannya akan hampir 400 km per jam. Momen inersia Khatulistiwa akan membanting Anda ke dinding terdekat lebih cepat daripada mobil Formula 1 yang berputar di trek. Itu karena kekuatan super teleportasi tidak menyiratkan kemampuan untuk langsung melambat. Jadi, selain dari superkomputer navigasi, Anda juga harus membawa mesin roket di ransel Anda untuk menghilangkan perbedaan antara kecepatan Anda dan kecepatan permukaan bumi. Anda harus berteleportasi ke titik yang tinggi di atas tanah sehingga mesin punya waktu untuk membantu Anda sepenuhnya. Selanjutnya, Anda akan terjun payung kembali untuk waktu yang cukup lama. Bukan itu yang dijanjikan promosi penjualan teleportasi kan? Tapi ya, fiksi ilmiah menawarkan beberapa pilihan alternatif. Bisakah kita langsung berteleportasi di kehidupan nyata menggunakan gerbang khusus? Itulah yang digunakan karakter film Stargate. Mereka melakukan perjalanan melalui portal yang telah dibangun alien di seluruh galaksi. Anda dapat melihat masalah yang tampak. Jika kita ingin pergi kemanapun menggunakan gerbang seperti itu, gerbang tersebut harus sudah ada di titik kedatangan. Sementara itu, bahkan dengan teknologi tercanggih, terbang ke tetangga terdekat matahari kita, Proxima Centauri, akan memakan waktu setidaknya 19.000 tahun. Saya nggak akan nunggu lama. Jadi mari kita coba dan bangun jaringan gerbang di bumi ini untuk berlari antar resor kapan saja kita mau. Portal stasioner tidak akan memiliki masalah dengan inersia dan planet yang berputar. Selain itu, Albert Einstein membuktikan kemungkinan pergerakan antar dimensi pada tahun 1935. Anda sedang melihat lubang cacing yang dapat menghubungkan dua titik di ruang waktu yang terletak sangat jauh satu sama lain. Untuk membuat salah satunya tidak perlu banyak, hanya untuk menghasilkan lebih banyak energi daripada yang berasal dari matahari. Oke, mari lengkapi lubang cacing dengan reaktor fusi ultra kuat. Apakah itu akan berhasil sekarang? Saya rasa tidak. Menurut teori Einstein, jika Anda mencoba memasukinya, lubang cacing akan menyinari Anda dengan dosis yang mematikan atau meledak dengan kekuatan bom atom.
Nah, siapa tahu mungkin salah satu atom Anda memang akan mencapai beberapa resort yang Anda impikan. Dan bahkan jika Anda mengenakan baju besi pelindung ekstra yang dapat menyelamatkan Anda dari semua hal ini, lubang cacing kecil akan tetap memiliki sifat lubang hitam dan menjadikan Anda spaghetti dalam sedetik. Dan percayalah, Anda tidak akan menikmati proses ini karena menurut salah satu teori, gerbang juga akan memperpanjang waktunya sendiri. Jadi petualangannya tidak akan terasa instan. Justru sebaliknya, Anda akan merasa seperti itu berlarut-larut. Ini cara yang bagus untuk jadi orang gila seperti yang terjadi di salah satu cerita Stephen King. Satu-satunya cara untuk menghindari masalah ini dan tetap sehat setelah teleportasi adalah dengan membuat lubang cacing sebesar 1/4 galaksi kita. Tapi kita tentu harus menjauhkan monster ini dari bumi kecuali kita ingin melihatnya tercabik-cabik. Jadi perjalanan ke portal akan memakan waktu sebanyak terbang ke Proxima Centauri atau lebih. Dan ini menurunkan peringkat kita dari pengamat bintang yang keren menjadi astronot biasa yang harus menghabiskan waktu lama untuk pergi berlibur. Apakah itu berarti kita harus berhenti dan menerima perjalanan udara yang lama dulu? Untungnya fiksi ilmiah menyatakan cara lain untuk teleportasi dan kali ini tidak ada inersia mematikan atau lubang cacing peledak raksasa. Apakah pemancar teleportasi berguna? Dalam franchise Star Trek, karakter menggunakan perangkat ini untuk langsung berpindah antara pesawat ruang angkasa dan planet. Transporter merobek atom manusia dan kemudian merekonstruksinya di tujuan akhir. Tidak segera, tetapi cepat. Tapi tunggu dulu, apakah hanya saya atau apakah benda ini benar-benar terlihat seperti bilik bunuh diri dari Futurama? Faktanya, Anda mati saat pengangkut mencabik-cabik Anda. Dan kemudian Anda hidup kembali ketika ia memperbaiki Anda nanti. Jadi, Anda harus melengkapi formulir persetujuan euthanasia sebelum berangkat ke resor. Liburan kacau. Tapi ini bukan hanya tentang aspek hukum. Masalahnya adalah, bahkan setelah semua dokumen selesai, Anda masih tidak dapat memastikan bahwa biro perjalanan akan mengumpulkan semua 7 oktolion atom tubuh Anda dengan benar. Saat mengutak-atik otak Anda, satu kesalahan kecil akan membuat Anda menjadi orang yang sama sekali berbeda jika bukan cacat. Jika Anda ingin mendapatkan asuransi, tentu saja biaya teleportasi akan meroket dalam waktu singkat. Dan jika setidaknya seekor lalat kecil masuk ke kokpit, saya yakin Anda tahu cerita ini. Tapi mari kita asumsikan bahwa kita telah memasang perangkap lalat di lab dan bahkan berhasil memastikan keselamatan penumpang. Apa yang terjadi selanjutnya? Ukuran file yang berisi informasi tentang komposisi molekul yang akurat dari tubuh manusia akan berupa angka yang diikuti oleh 42 nol. Itu jauh lebih banyak daripada yang dapat ditampung oleh semua perangkat penyimpanan yang dibuat di bumi. Selain itu, mengirimkan data sebanyak ini akan memakan waktu yang jauh lebih lama daripada alam semesta kita yang telah ada. Tetapi bahkan jika Anda menghubungkan teleportasi ke komputer super yang sangat besar dan kuat, aktivitas matahari akan meningkat dan saya ragu Anda akan terdampar di pantai favorit Anda sebelum bumi berubah menjadi gurun yang panas. Rasanya sepertinya teleportasi yang fantastis hanya menyebabkan masalah baru alih-alih menyelesaikan masalah lama kita. Tapi bagaimana dengan alat teleportasi ilmiah yang sebenarnya? Bagaimana kita dapat meningkatkan sarana perjalanan instan yang sudah ada? Teleportasi kuantum bukan lagi fantasi. Ketika para ilmuwan memanipulasi sebuah partikel dalam keadaan di belit kuantum, yang lain segera berubah juga, terlepas dari beberapa meter atau tahun cahaya yang memisahkan mereka. Meskipun Anda dapat memindahkan hanya satu partikel pada satu waktu. Jika kita menggunakan metode ini untuk menteleportasi manusia, itu akan seperti menembakkan laser mematikan ke tubuh mereka, perlahan dan menyakitkan. Pada titik tertentu, kepala Anda masih akan menjerit kesakitan di satu sisi, dan tubuh Anda akan berlarian seperti ayam tanpa kepala di sisi lain. Jika kita ingin menteleportasi seseorang dalam keadaan utuh, kita perlu memberi mereka sifat-sifat partikel kuantum yang membuka kemungkinan baru. Ini teleportasi berjalan melalui terowongan kuantum. Setiap saat elektron dan partikel serupa memiliki peluang untuk bergerak
secara instan melalui penghalang padat apapun. Namun, jika partikel yang berubah menjadi manusia ingin pergi ke Meksiko untuk berakhir pekan, kita tidak hanya membutuhkan satu, tapi beberapa juta dinding dengan yang terakhir mengarah langsung ke pantai. Pada umumnya, kemampuan fantastis ini mungkin akan membuat Anda masuk ke klub malam tanpa melewati penjaga. Ya, hanya itu, karena kemungkinan efek terowongan bekerja sangat kecil. Anda harus berdiri di dinding selama berjam-jam sampai Anda berhasil. Sebuah resor Meksiko, kata mereka, ini akan menyenangkan dan Anda bahkan tidak bisa datang ke pesta tepat waktu. Saya mendapat kesan bahwa kita tidak akan belajar berteleportasi dalam hidup ini, tapi mungkin itu yang terbaik. Banyak filsuf khawatir bahwa pikiran manusia tidak akan bertahan dalam perjalanan ini. Mereka yakin bahwa jika kita membelah tubuh seseorang, kesadaran mereka atau jika Anda mau, jiwanya akan hilang selamanya. Tubuh Anda akan berakhir dirasuki oleh kepribadian yang sama sekali berbeda di sisi lain gerbang. Dan siapa yang tahu apa yang baru Anda lakukan? Berikan komentar dan beritahu kami jika menurut pendapat Anda teleportasi sangat beresiko dan teknik mana yang menurut Anda paling realistis. Juga tonton video ini di mana saya menguji teori relativitas Einstein yang terkenal dalam tindakan untuk menunjukkan mengapa bepergian dengan kecepatan cahaya adalah kurang kerjaan.